Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja ya nak. Before study, let's pray together. Begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Amin. Ya, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sholat. Tentang apa? Ya, sholat. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang sholat. Sekarang Ibu akan mengulang dan akan menambah lagi penjelasannya ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Nah, yang pertama apa? Ya, syahadat. Jadi yang kedua sholat. Jadi sholat itu adalah rukun Islam yang kedua ya. Kemudian Ibu mau tanya, sholat fardu. Sholat fardu itu apa ya? Ya, sholat yang wajib kita laksanakan ya. Jadi pengertian sholat adalah, coba ada yang tahu tidak pengertian sholat secara bahasa? Ya betul, sholat adalah doa ya, doa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah ibadah yang wajib dilakukan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram serta diakhiri dengan salam ya. Kemudian Ibu mau tanya, coba sholat fardu itu terdiri dari berapa? Terdiri dari 5 waktu ya. Jadi dalam satu hari, satu malam kita harus melakukan sholat 5 waktu. Nah, jumlah rokaatnya ada berapa? Coba. Ya, betul. Jumlah rokaatnya ada 17 rokaat ya. Jadi sholat wajib itu ada 17 rokaat. Nah, dalam 17 rakaat itu dibagi-bagi menjadi 5 waktu. Yang pertama ada sholat subuh. Coba, sholat subuh ada berapa rakaat? Sholat subuh ada berapa rakaat? Ya, ada 2 rakaat. Jadi sholat subuh itu terdiri dari 2 rakaat. Ya, kemudian selain sholat subuh juga ada sholat zuhur. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat ya. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Coba, sholat subuh dilakukan pada pagi hari ya, sebelum terbit matahari. Nah, sedangkan sholat zuhur dilaksanakan pada siang hari ketika matahari ada di tengah-tengah kita ya. Kemudian setelah itu ada lagi sholat asar. Sholat asar dilakukan pada sore hari. Nah, sholat asar ini terdiri dari berapa rakaat? Coba. Ya, 4 rakaat. Jadi sholat asar ini terdiri dari 4 rakaat. Kemudian setelah sholat asar kita juga harus melakukan sholat yang dilakukan pada petang hari, yaitu sholat apa? Sholat maghrib. Ya betul, sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ini ada berapa rakaat sih? Ada 3 rakaat. Ya betul. Jadi sholat maghrib itu ada 3 rakaat. Kemudian selain itu yang terakhir ada sholat isya. Sholat isya dilakukan pada malam hari. Nah, sholat isya ini ada berapa rakaat? Ada
4 rakaat. Ya, betul sekali. Jadi semuanya ada 17 ya. Sholat subuh ada 2 rakaat, sholat zuhur ada 4 rakaat, sholat asar ada 4 rakaat, sholat maghrib ada 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Coba ibu mau nyanyiin nih. Kerjakan sholat yang 5 waktu, sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar, dan isya 4 rakaat. Nah, jadi semuanya ada 17. Setelah kita wudu, niat, kemudian diawali dengan takbiratul ihram ya. Kemudian diakhiri dengan salam ya. Nanti ibu akan jelaskan bagaimana bacaannya, namanya, dan juga prakteknya ya. Kemudian sholat itu lebih baik dikerjakan berjamaah. Berjamaah itu apa sih? Dilakukan bersama-sama. Nah, sholat fardu itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti harus dilakukan ya. Wajib. Wajib itu artinya jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan mendapat dosa. Siapa yang mau masuk surga? Ya, kalau mau masuk surga, lakukan sholat 5 waktu ya. Jangan sampai bolong-bolong. Kalau bolong-bolong, sholat itu kan tiangnya agama. Sebuah bangunan tanpa tiang, tanpa pondasi akan roboh. Sholat itu adalah wadahnya amal. Jika sebuah amalnya sebuah wadahnya bolong-bolong, berarti nanti amalnya juga masuknya ke wadah yang bolong-bolong ya. Jadi makanya kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai tertinggal. Kita sedang sholat berjamaah, ada terdapat yang di depan itu apa namanya? Ya, imam. Nah, kemudian yang di belakang namanya apa? Ya, makmum. Ya, jadi ketika sholat berjamaah ada imam dan juga ada makmum. Sampai sini mengerti? Iya. Coba kalau sudah mengerti, ibu akan menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Kalian simak video berikut ini. Dalam sholat juga ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca salawat Nabi. Ke-12, memberi salam. Ke-13, tertib. Setelah melihat video tentang rukun sholat, sekarang kita akan melihat video praktek sholat ya. Kalian coba perhatikan dengan baik-baik apa nama bacaannya, gerakannya, dan juga bacaannya. Nanti kalian hafalkan dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Pertama, niat. Berdiri tegak, menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat
tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz, lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud,
Letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kesepuluh, sujud kedua. Setelah itu, kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Baik, setelah kalian melihat video tadi, jadi ada beberapa nama gerakan sholat. Ada takbiratul ihram, ada itidal, ada iftitah, ada ruku, ada duduk di antara dua sujud, ada salam. Nah, coba nanti kalian pelajari lagi. Kemudian nanti kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, jangan tinggalkan sholat, oke? Mari kita laksanakan dalam sehari-hari. Jangan sampai bolong-bolong ya. Sayang banget kalau sampai bolong-bolong ya. Kalau mau masuk surga harus rajin sholat. Oke, ya udah cukup sekian materi dari Ibu kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan dapat menerapkannya dalam keseharian kalian. Baiklah, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.